Bukan kemungkinan. Ini janji kampanye gubernur baru. Ya kan, jadi di dalam janji kampanye ketika Mirza Jihan itu dalam proses kampanye, salah satu terutama buat kawan-kawan di dunia sepak bola dan olahraga, janjinya yang pertama adalah akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini kita dengan mantan manajer PSBL yang biasanya sebenarnya PSBL kan ya? Iya. 2014 saya manajer PSBL. 2014 yang sebenarnya harusnya saya sebut seperti Jokowi presiden ke-7 gitu. Ini manajer 2014. Pernah. Dan beliau ini juga alumni Kagama dan ijazahnya asli. Kita ingin bicara pendapat Bayangkara FC ini masuk ke Lampung ini, apakah para supporter yang dulu di PSBL ini beralih fungsi ataukah mereka bahagia dengan adanya Bayangkara FC yang PSBL kemarin lagi off lah gitu. Silakan Bung. Terutama buat teman-teman yang awam ya. Jadi ada dua kategori, ada penonton sepak bola, ada supporter. Penonton yang umum ya? Ya penonton ya kayak kita nonton bioskop, berangkat ke stadion, beli tiket, nonton. Kalau supporter? Nah, supporter tuh biasanya dia bawa bendera. Nah, jadi misalnya kayak ada supporter Persib, ada supporter bawa bendera iya, bawa bendera beneran dia kan, ada labelnya gitu. Kayak KDM kemarin itu? Ya. Sampai buka baju itu? Iya. Ya, oke. Kalau siapa namanya Ridwan Kamil kan waktu Persib juara dia bully gear kalau istilahnya, lepas kaos keliling-keliling Bandung. Nah, kalau yang penonton bola bisa dipastikan happy bang. Pasti bisa happy karena Bayangkara FC. Yang dulu kita kalau mau nonton level Liga 1 kan, level Liga 1 ada Persebaya, ada Persija, ada Persib, ada Bali United. Kalau dulu cuma bisa nonton di TV. Iya, sekarang ada di sini. Sekarang stadionnya bisa. Apalagi bisa masuk ke sini dari luar ya penonton. Oke. Dan penonton sepak bola di Lampung itu paling tidak kalau kita pakai data terakhir, misalnya klub Liga 1 terakhir kita kan Badak Lampung. Badak Lampung itu rata penontonnya dengan kapasitas Stadion W. Halim yang hanya 12.000 penonton, 10.000 sebetulnya, 10.000 penonton. Ratanya itu dia setiap pertandingan Liga 1 yang digelar di W. Halim, jumlah penontonnya itu antara 6.000 sampai 12.000. Nonton langsung nih? Iya, yang beli tiket. Karena tiket. waktu itu kan Badak Lampung distribusi tiketnya lewat Bukalapak. Ada live aplikasi. Ada live juga ada. Ya? Enggak, waktu itu kalau nggak salah di RCTI ya, udah video ya, udah video.com ya. Liga 1. Oke. Nah, artinya antusiasme atau pasar penonton sepak bolanya besar Lampung. Itu penonton. Itu kalau penonton. Kalau supporter. Kan ini beda pendukung. Ini menarik nih kalau supporter. Kita tetap tidak bisa melepaskan bahwa Bayangkara FC adalah salah satu klub, walaupun dia klub elit ya di liga, itu hobinya pindah home base. Senangnya pindah home base. Kenapa itu pindah dari Persikubar ke Surabaya ke beberapa daerah kan mereka berdiri sendiri, nggak tergantung sama provinsi sebenarnya. Maksudnya kan kalau klub itu kan PT. Perusahaan. Entitas bisnis. Ya kan, artinya secara legal formalnya, badan hukumnya, objek hukumnya dia itu entitas bisnis. Artinya dia bisa selama masih di wilayah hukum Indonesia di mana aja bisa. Dan Bayangkara itu punya reputasi kayak gitu, suka pindah home base, hampir tiap tahun malahan pindah home base. Kemudian mungkin ada yang salah satu paling dikenang dari Bayangkara FC, bahwa Bayangkara FC itu pernah pakai nama Bonek FC. Bonek Jawa Timur. Persebaya. Jadi ketika di era dualisme liga, waktu zaman ISL IPL kan, itu ketika dipilih nih mana klub yang boleh ikut liga antara Persebaya sama yang waktu itu Bayangkara ya. Nah, Persebaya akhirnya degradasi gara-gara itu. Artinya dia punya hubungan atau romantisme yang cukup erat dalam tanda kutip ya dengan kawan-kawan Bonek dan Persebaya. Kemudian yang ketiga, yang soal supporter nih, kasus Kanjuruhan. Ya kan, kasus Kanjuruhan terakhir yang akhirnya Erick Thohir jadi ketua PSSI. Bagaimanapun juga pihak kepolisian menjadi salah satu pihak yang ditunjuk hidungnya paling banyak lah sama publik.
ya kan. Nah, artinya ada romantisme khusus antara entitas kepolisian dengan supporter, ya kan. Nah, jadi ketika berbicara soal itu, apakah kemudian nanti supporter-supporter yang ada di Lampung kemudian akan beralih ke Bayangkara FC? Itu kita bisa lihat dari pilihannya. Misalnya kalau saya lah secara pribadi, aku secara pribadi ketika kampanye awal dalam proses kita merayu dalam tanda kutip supaya Bayangkara FC berhome base di Lampung, kita lupakan itu gitu loh. Bahwa Bayangkara FC itu entitas bisnis, klub sepak bola dengan segala macam kompleksitasnya, itu akan bisa bikin sepak bola Lampung maju. Kalau aku coba kita berhenti di situ. Tapi kalau apakah kemudian akan jadi supporter? Terutama aku ya, kalau aku jelas dari yang biasa di PSBL nih, biasa ya aku pernah jadi misalnya dulu di Jogja aku Slemania misalnya kan PSS Sleman, terus itu balik ke sini aku pernah ketua umum Balafans, aku ketua umum BSS gitu kan. Ya kalau untuk jadi supporter Bayangkara FC rasanya aku ya enggak gitu loh. Oh enggak. Tapi kalau nonton bolanya nonton dong. Oh gitu loh. Nah, jadi artinya kita juga memahami bahwa kalau dalam pertunjukan kita berasumsi bahwa sepak bola itu show. Pertunjukan. Show yang keren itu katanya nih teorinya adalah antara yang di panggung sama audiens itu jadi satu kesatuan. Artinya kan kalau kita nonton band paling keren tuh pertunjukan band tuh ketika sing along, ya kan, vokalisnya nyanyi, semua penonton ikut nyanyi gitu. Nah begitu juga. Nah itu memang butuh strategi khusus. Salah satunya yang paling gampang dipahami adalah yaitu bikin supporter yang militan. Jadi ada koreo gitu loh, ada pyro show, pakai apa namanya bom asap segala macam. Nah sekarang udah ada belum? Udah ada. Elbara udah. Namanya apa? Elbara. Apa itu singkatnya? Ya El Lampung. Kayak di Bara Bayangkara. Oh, bukan Meksiko nih, Elbara. Mungkin. Ya, tapi Bayangkara. Iya, supporter Bayangkara. Bayangkara Presisi Lampung FC. Oh, kan ada polisi nih, ada Sigit Presisi. Ya, ya. Dan itu yang bilang kita juga nggak bisa ngelepasin itu. Karena kan secara tadi dibilang entitas bisnis, pemilik dari Bayangkara FC itu Korlantas. Ya kan, artinya siapapun yang sekarang jenderal manapun yang jadi ketua kepala Korlantas itu otomatis ex officio. Dengar nih, Bayangkara FC masuk sini, apa fasilitas yang diberikan oleh Pemprov Lampung? Apakah cuan? Apakah hanya stadionnya saja atau tempat tinggal? Jadi teori tripartit olahraga ya, pemerintah, pengusaha, sama masyarakat. Ya kan, itu jadi salah satu apa namanya test case untuk kasus ini, untuk kasus Bayangkara ya, bukan case, maksudnya bukan kasus dalam artian kasus ya, untuk case Bayangkara ini apakah tripartit ini akan bisa berjalan baik ya kan, karena biasanya kan kalau pemerintah itu fungsinya fasilitator, regulator ya kan, regulator tentu saja masalah perizinan, penyelenggaraan kegiatan, fasilitator nyediain fasilitas ya kan, dan kelihatannya proaktif, pemerintah kita proaktif stadion langsung direhab dengan ya info terakhir dibaca di berita Juni mungkin udah siap tuh stadion dan lapangan. Stadion kita itu bisa untuk Liga 1 sekarang? Ya dengan prosesnya sekarang bisa Liga 1 bisa Liga 1. Hanya stadion PKOR itu? Ya, cuman satu ya? Yang layak. Yang layak itu cuma PKOR? Sebetulnya kalau bikin dari baru bisa banyak, tapi yang ada sekarang kemudian di-upgrade sehingga layak sesuai dengan apa namanya standar liga, ya PKOR. PKOR itu berapa kapasitas penontonnya full? Kalau dia tidak berubah dari era itu 10-12 ribu. 10 sampai 12 ribu penonton. Ada nggak kemungkinan kalau Liga 1 bisa main di PKOR, ada nggak kemungkinan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi bisa melobi pemerintah pusat untuk membuat stadion baru yang untuk Liga 1 atau nasional bisa berjalan baik? Sebetulnya bukan kemungkinan. Bukan kemungkinan. Ini janji kampanye gubernur baru. Ya kan, jadi di dalam janji kampanye ketika Mirza Jihan itu dalam proses kampanye, salah satu terutama buat kawan-kawan di dunia sepak bola dan olahraga, janjinya yang pertama adalah akan bawa klub Liga 1 ke Lampung. Tunai janjinya hari ini. Ya kan, yang kedua Mirza dan Jihan menjanjikan untuk membangun stadion football stadium. Oh, football stadium. Jadi seperti JIS.
Oh, JIS itu masih Olympic Stadium. Masih Jadi Olympic. stadion itu secara garis besar kategorinya dua. Football stadium, artinya dia di penggunaannya hanya untuk sepak bola. Oh, Kalau Olympic Stadium, Boleh dia untuk biasanya panggung yang musik boleh. ada jogging tracknya. bisa panggung musik Jadi boleh. buat atlet. Oh ya, cuman kalau Kalau aku juga. football nggak bisa. Nggak Kalau bisa football untuk musik. full untuk sepak bola. Oh, rusak Dan- di rumputnya. Ya rusak rumput dan logikanya kan jadwal liga kemudian jadwal penggunaan stadion kan harusnya udah fix. Misalnya setahun udah tahu nih kita minggu keberapa dipakai apa. Artinya kalau tadi ditanya apakah ada kemungkinan, karena itu janji kampanyenya Mirza, bukan tanya kemungkinan dong, kita tagih janjinya. Oh, Kapan dia mau bikin stadion? Pasal Kapan? uangnya mungkin Dari dari mana? pusat, Iya, nggak ada kemudian masalah, ya nggak? atau mungkin Ada sponsor. Keluangan fiskal provinsi tiba-tiba bisa sekian triliun untuk ya. Atau Tapi dari itu janji Sugar kampanye. Group boleh nggak? Bisa aja. Bisa aja ya. Jadi aku juga pernah bikin tulisan soal ketika misalnya suatu daerah punya stadion yang proper gitu loh ya, yang stadion internasional lah gitu. Ya, layak. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Dapatnya dari mana? Dari Nah, tiket. yang itu yang aku breakdown itu bahwa misalnya ya waktu itu contoh tulisanku adalah Stadion Bekasi kalau nggak salah tahun 2000. Bukan yang Bandung. Bekasi Bandung enggak, di waktu itu Bandung Jatinangor. belum, Jalak Harupat belum buat. Oh. Masih yang di Bekasi. Apa namanya, San Siro-nya orang Bekasi lah. Waktu itu aku ke Bekasi sekitar mungkin 12-13 tahun yang lalu, mereka itu habis duit 400 miliar untuk bikin stadion. Gitu loh. Bangun stadionnya ya, bukan pengadaan tanahnya. Ya. Untuk stadionnya aja Ya, 400 bangunan, miliar. bangunan, Artinya oke. setengah triliun. 12 atau 13 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Itu nggak ada ruginya. Ya kan, karena kita bicara sekarang. Kalau misalnya ini sederhana nih, 1 tahun dari 52 minggu. Ya kan, 1 minggu tanding bola sekali. Ya kan. Kita misalnya berkaca dengan WH5 lah, penonton 10.000, tiket nonton bola itu sekarang misalnya kurang lebih 50.000 lah per tiket per orang, ya kan, kali 10.000 berarti dari tiket aja udah Masuk plus setengah ya. M. Belum sponsor lah ya. Nah, kali 50 udah 25 M. Belum sponsor, e-board, running text, kemudian scoring board. Nah, menurut Bung Dolop ini kan sekarang istilahnya apa ya, Gen Z ya. Gen Z ini suka bola nggak kalau Oh, di Lampung ini? suka. Di Lampung ini. Suka. Suka bola. Suka. Ya? Nggak Aku suka tahu persis cuman main ada game pasar. atau Mobile Legend Oh, gitu. enggak, ada pasar yang sangat signifikan yang bisa kita explore dan kemudian dengan manajerial yang baik itu akan jadi esensi basicnya dari yang disebut industri olahraga. Ini opnya Lampung ini itu udah berapa tahun ya? Penonton ataupun supporter ini nggak kerja lah, saya anggap nggak Dia kerja terakhir lah ya di Lampung. badak 5 tahunan lah. Udah 5 tahun. Ah, 5 tahunan. Jadi kangen betul lah untuk. Oh iya, artinya oke. yang saya bilang tadi. Jadi kita bisa ngelihatnya begini, Bang Ferdi. Mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu orang nonton bola itu nggak bayar, nunggu jebolan, tiket gratis dan segala Iya, macam. iya. Tapi kemudian kan pelan-pelan tuh berubah tuh. Iya, kan bisa diatur harga Enggak, ya tiket. kita harus terima kasih misalnya dengan 21. Kalau zaman dulu orang pengen nonton tuh misbar, apa kalau istilahnya Iya, zaman iya. kecil. Tapi kemudian ketika ada 21, mungkin dulu ketika zaman itu tiket 5.000 nonton. Dan kalau hari ini ternyata udah 60.000 21. Artinya pergerakan itu linear dengan misalnya terakhir kalau nggak salah misalnya akhir pekannya ada konser NDX. Ya. Ya kan? Konser NDX itu tiketnya salah satu yang termurah itu 125.000. Belinya udah pakai aplikasi. Ini mau ada konser lagi ya? Iya, akhir pekan nih kalau seingatku ya, karena kemarin di Oke. rumah udah ada yang bilang, "Bu, saya mau beli ini," ya, gitu kan. Minta tolong TF-in kan. Nah, Liga 1 ini di Lampung kapan? Semoga September udah jalan. Septembernya jalan. Jadi masih Lampung. Iya, ya Pak, Juni Tayang di Lampung nih. Iya, ada iya. jadwal dia bisa bertanding. di Ya Lampung. Juni kan lapangan baru kelar. Oh, oke. Apa namanya? Karena kemarin juga yang dari berita ya aku dengarnya ketika Pak Sumarji COO-nya Bayangkara FC ketemu dengan Yoga, wakil ketua umum PSSI kita, dengan Mirza sebagai gubernur, ada permintaan yang cukup spesifik dari Pak Marji bahwa supaya layak dipakai Liga 1 dia harus single seater. Jadi stadionnya itu satu kursi satu orang. iya. Karena itu kan ya mungkin kita sangat memahami karena mereka punya latar belakang Jangan kepolisian. kayak angkot gitu, jangan kayak Iya, angkot. kan latar belakang kepolisian malu Iya. dong. Masa kepolisian sistem keamanannya keluar masuk penonton itu nggak benar. Dan itu ditargetkan Juni Juli kelar. Juni Juli kelar. Nah, Liga 1 ini udah mulai belum? Udah. Sudah mulai ya? Udah. Sampai bulan kapan nih? Liga 1 ini?
Ya, begitu. Berakhirnya. Akhir tahun. Desember akhir tahunnya. akhir Jadi tahun. kalau dia September bisa digunakan, Ya, kita udah nonton mungkin udah Bali, bisa ada lah Bali satu United dua ya. kesini gitu kan. Nah. Oke Bung, terima kasih banyak informasinya hari ini pemirsa Gunsantok. Itulah bincang-bincang dengan manajer PSBL 2014. Jadi nggak disebut mantan lagi, tapi 2014 beliau. Nggak apa-apa mantan. Pendapat beliau tentang Bayangkara FC itu ternyata membuat penonton bisa lebih hidup, masyarakat juga bisa lebih riang gembira lah di sini. Ya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.